Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohima Zakia Kairani dengan NIM 2214070169. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Realistik Mathematics Education (RME) dengan bantuan media papan putar terhadap pemahaman konsep pecahan siswa kelas 3 di SDN 1 Sijunjung. Bab 1, latar belakang. Matematika merupakan mata pelajaran penting di sekolah dasar. Salah satunya adalah materi pecahan. Namun dalam kenyataannya, banyak siswa kelas 3 yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep pecahan, seperti membedakan pembilang dan penyebut, serta melakukan operasi hitung sederhana. Penyebabnya antara lain karena metode pembelajaran yang masih konvensional dan minimnya penggunaan media visual yang kontekstual. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang didukung oleh media papan putar. Kebaruan dari penelitian ini adalah fokus khusus pada kelas 3 SD dan penggunaan media papan putar, bukan media lain seperti puzzle yang lebih sering digunakan dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, siswa kelas 3 SD masih kesulitan memahami pecahan seperti membedakan pembilang dan penyebut, menyederhanakan, serta mengoperasikan pecahan. Yang kedua, metode pembelajaran konvensional kurang membantu siswa memahami konsep pecahan secara mendalam. Yang ketiga, minimnya alat peraga atau media pembelajaran yang dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep pecahan. Yang keempat, yaitu pendekatan RME efektif dalam pembelajaran matematika, namun belum banyak diterapkan secara khusus pada materi pecahan di kelas 3 SD. Dan yang kelima, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan media seperti puzzle dalam penerapan RME. Selanjutnya kita masuk kepada batasan masalah, yang mana pertama, materi yang dibahas adalah konsep dasar pecahan meliputi pembilang, penyebut, proses perhitungan matematika sederhana, yaitu penjumlahan serta pengurangan, serta hubungan antara pecahan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan pendidikan matematika realistik atau RME dengan menggunakan alat peraga papan putar untuk memperkuat penguasaan terhadap konsep matematika siswa di sekolah dasar. Dan yang ketiga, yaitu penelitian ini berfokus pada siswa kelas 3 SDN 1 Sijunjung dengan penekanan pada pemahaman konsep pecahan sebagai variabel terkait dengan menjadi fokus penelitian utama. Selanjutnya, adapun rumusan masalah saya yaitu apakah pendekatan Realistic Mathematics Education RME dengan bantuan media papan putar berpengaruh terhadap pemahaman konsep pecahan siswa kelas 3 SD. Dan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh pendekatan Realistic Mathematics Education RME dengan bantuan media papan putar terhadap pemahaman konsep pecahan siswa kelas 3 SD. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat penelitian. Yang pertama, itu secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya teori pembelajaran matematika berbasis Realistic Mathematics Education, khususnya dalam materi pecahan. Yang kedua, yaitu secara praktis, manfaat bagi guru yaitu menyediakan alternatif strategi pembelajaran yang lebih kontekstual dan interaktif, serta memudahkan guru dalam mengajarkan konsep pecahan dengan pendekatan berbasis pengalaman nyata. Selanjutnya, manfaat bagi siswa yaitu membantu siswa memahami konsep pecahan dengan lebih mudah melalui aktivitas yang menyenangkan dan meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, yaitu manfaat bagi peneliti atau mahasiswa yaitu menambah pengalaman dalam merancang dan melaksanakan penelitian di bidang pendidikan dan menyediakan referensi untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya, yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, pemahaman konsep pecahan meliputi kemampuan membedakan antara pembilang dan penyebut, menyelesaikan operasi hitung pecahan berpenyebut sama seperti penjumlahan dan pengurangan, dan menghubungkan konsep pecahan dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME
merupakan pendekatan dalam pembelajaran matematika yang menggunakan pembelajaran kontekstual untuk menghubungkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Prinsip RME ini terdapat 3. Yang pertama, guided invention, atau siswa membangun kembali konsep matematika melalui bimbingan terarah. Yang kedua, didactical phenomenology, yaitu menggunakan masalah kontekstual. Dan yang terakhir yaitu self-developed model, merupakan pengembangan model sendiri oleh siswa. Selanjutnya kita masuk kepada media papan putar. Media papan putar merupakan alat bantu visual berbasis permainan untuk meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian di sini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen menggunakan desain pretest post-test non-covalent control group. Desain ini melibatkan 2 kelompok yang tidak dipilih secara acak, yaitu kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan RME dan kelas kontrol dengan menggunakan metode konvensional. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu menyusun instrumen penelitian, tes dan kisi-kisi soal. Selanjutnya itu validasi instrumen oleh ahli, uji coba instrumen untuk melihat validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal, dan menentukan lokasi dari subjek penelitian, serta menyusun RPP dan skenario pembelajaran RME berbantuan media papan putar. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, memberikan pretest kepada kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran. Yang pertama di kelas eksperimen dengan menggunakan pendekatan RME dengan bantuan media papan putar. Yang kedua, kelas kontrol dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu menjaga keseragaman waktu dan materi antar kelas. Yang ketiga yaitu tahap akhir. Yang pertama, memberikan post-test untuk mengukur perubahan hasil belajar. Yang kedua, mengumpulkan dan mengoreksi hasil tes, melakukan analisis data deskriptif dan inferensial. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 3 tahun ajaran 2025-2026 di SDN 1 Sijunjung. Dan sampelnya yaitu 2 kelas 3 di SDN 1 Sijunjung, yaitu kelas 3A sebagai kelas eksperimen yang diberikan pembelajaran dengan pendekatan RME ditambah media papan putar, dan kelas 3B sebagai kelas kontrol yang diambil dengan teknik pengambilan sampel total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel, yaitu dengan menggunakan kelas eksperimen yaitu pembelian perilaku RME ditambah papan putar, dan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Masuk kepada variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu pendekatan realistik matematik education RME berbantuan media papan putar. Dan variabel terikatnya yaitu pemahaman konsep pecahan. Adapun indikatornya, yang pertama menyatakan ulang konsep, yang kedua klasifikasi, yang ketiga representasi, dan yang keempat aplikasi dalam konteks nyata. Selanjutnya kita masuk kepada teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumennya yaitu menggunakan tes objektif dengan jumlah soal 20 soal pilihan ganda. Adapun materinya yaitu materi pecahan, materi kelas 3 SD. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama penyusunan kisi-kisi soal, yang kedua menyusun soal lengkap dengan kunci jawabannya, dan yang ketiga validasi ahli, yang keempat uji coba, yang kelima menganalisis hasil uji coba, dan yang keenam menggunakan butir soal yang telah terbukti valid dan reliabel dalam penelitian. Instrumen tes ini dibagikan secara langsung kepada siswa kelas 3 dan dilakukan saat pretest dan post-test. Selanjutnya kita masuk kepada teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif dengan menganalisis rata-rata atau mean, nilai tertinggi dan terendah, dan standar deviasi, serta presentasi peningkatan hasil belajar siswa.
Yang kedua yaitu analisis statistik inferensial dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis, yaitu uji T untuk melihat pengaruh. Selanjutnya masuk kepada sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah semua variabel di judul sudah terjawab alasannya di latar belakang? Iya, di latar belakang telah dijelaskan pentingnya pemahaman konsep pecahan, yaitu variabel Y dan kendala siswa serta guru dalam memahami dan mengajarkan pecahan, sementara variabel X RME dengan media papan putar dijelaskan sebagai solusi yang dapat membantu memfasilitasi pemahaman konsep dengan pendekatan konstekstual dan alat bantu visual. Pertanyaan kedua yaitu masalah penelitiannya apa, instrumen yang digunakan untuk memperoleh datanya apa, cara menggunakan instrumennya bagaimana, dan cara mengelola datanya nanti bagaimana. Jawaban saya yaitu masalahnya terletak pada rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep pecahan. Instrumen yang saya gunakan yaitu tes objektif berjumlah 20 soal pilihan ganda sebagai alat ukur pemahaman konsep, dan cara menggunakannya itu dengan tes diberikan kepada kelas eksperimen dan kontrol pada pretest dan posttest, dan pengolahan datanya menggunakan statistik deskriptif yaitu rata-rata dan inferensial seperti uji T, dan setelah melalui uji prasyarat seperti normalitas dan homogenitas. Pertanyaan ketiga yaitu penyebab masalahnya apa, solusi yang ditawarkannya apa, dan mengapa itu solusinya, serta dukungan teorinya apa. Penyebabnya yang pertama yaitu pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan media dan konteks nyata. Solusinya menggunakan pendekatan RME berbantuan media putar. Alasannya yaitu RME mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dan media putar membantu memvisualisasikan pecahan. Serta dukungan teorinya, teori pembelajaran konstruktivis dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan efektivitas RME. Pertanyaan keempat yaitu urgensi penelitiannya apa serta dukungan teorinya apa. Urgensi penelitian saya yaitu pemahaman konsep pecahan sangat penting di SD, tetapi masih menjadi kendala bagi siswa. Penelitian ini dapat membantu guru memilih pendekatan yang lebih efektif. Teorinya yaitu teori RME, konstruktivisme, dan teori belajar berbasis media visual. Pertanyaan kelima yaitu state of the art-nya apa, gap analisisnya apa, dan novelty-nya apa. State of the art saya yaitu banyak penelitian sebelumnya membahas RME tapi pada tingkat kelas tinggi atau menggunakan media seperti puzzle. Gap analisisnya yaitu masih sedikit yang meneliti RME khususnya untuk materi pecahan di kelas 3 SD dengan media papan putar. Dan novelty saya yaitu penelitian ini memfokuskan pada kelas 3 dengan pendekatan RME dan alat bantu papan putar untuk pecahan. Pertanyaan ke-6 yaitu kenapa komponen bab 2 pada landasan teori seperti itu kaitannya dengan variabel di judul proposal penelitian. Karena landasan teori disusun berdasarkan urutan variabel dalam judul pemahaman konsep pecahan variabel Y yang dijelaskan dulu, lalu pendekatan RME dan media papan putar variabel X dibahas untuk menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Pertanyaan ke-7 yaitu apa saja dukungan teori di bab 2 dalam menyusun instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data. Teorinya yaitu pemahaman konsep matematika dengan indikator pemahaman menurut NCTM serta ranah kognitif dari taksonomi Bloom digunakan sebagai dasar penyusunan soal tes. Dan teori pembelajarannya yaitu matematika dasar dan teori evaluasi pembelajaran juga digunakan. Pertanyaan ke-8 yaitu bagaimana tujuan penelitian saudari bisa benar-benar menjawab masalah yang diambil dari latar belakang. Tujuan penelitian saya menjawab langsung masalah yang dijelaskan, apakah pendekatan RME dengan media papan putar berpengaruh terhadap pemahaman konsep pecahan, yaitu dengan membandingkan hasil pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kontrol, sehingga masalah dapat terjawab melalui analisis data. Dan pertanyaan terakhir yaitu di dalam proposal saudari pada bab 2 bagian penelitian relevan, kenapa saudari menjadikan skripsi sebagai penelitian relevan? Kenapa tidak menggunakan artikel?
Apakah boleh skripsi dijadikan penelitian relevan pada sebuah proposal skripsi, sertakan alasannya. Iya, skripsi boleh dijadikan penelitian relevan karena merupakan karya ilmiah yang sudah melalui proses akademik dan telah diuji. Selain itu, skripsi yang saya gunakan relevan dengan topik dan konteks yang sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan. Namun, saya tetap menyeimbangkannya dengan sumber dari artikel jurnal terakreditasi untuk memperkuat validitas teoritis saya. Sekian penjabaran materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.